Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Gifari. Saya dari TLPL kelas 2C, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi digital untuk pembelajaran berkualitas. Presentasi ini membahas rancangan aplikasi digital untuk mendukung pendidikan berkualitas. Aplikasi ini dirancang untuk siswa dan guru. Tujuannya adalah menyediakan akses pendidikan inklusif melalui platform digital. Yang pertama, ada fitur utama aplikasi, yaitu ada tanya jawab pelajaran. Tanya jawab pelajaran ini siswa dan guru dapat mengajukan dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, ada video pembelajaran. Video pembelajaran itu seperti kita menonton tata cara belajarnya gitu, dan aksesnya mudah ke video materi sesuai dengan kurikulum nasional. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajarannya sesuai dengan kurikulum juga, dan juga dapat materi pelajaran yang terstruktur. Selanjutnya ada analisis kompetitor yang pertama, yaitu Brandly. Fitur Brandly itu ada 4 ya. Yang saya analisis ada 4. Yang pertama ada tanya jawab soal pelajaran. Yang kedua ada penjelasan langkah pengerjaan atau seperti tadi yang video pembelajaran. Yang ketiga ada sistem poin dan komunitas aktif seperti tanya jawab dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kategori berdasarkan mata pelajaran. Kita bisa memilih mata pelajaran apa sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan jenjang jenjang kelasnya, kayak kelas berapa, SMP, SMA, SD, kuliah gitu. Nah, kelebihannya di sini komunitasnya besar dan sistem poin memotivasi partisipasi. Jadi ada sistem poin gitu, semakin kita banyak bertanya dan bertanya dan menjawab, semakin banyak poinnya. Semakin banyak berpartisipasi, semakin banyak poinnya. Kekurangannya, kualitas jawabannya bervariasi dan moderatifnya kurang efektif. Jadi kadang ada yang jawabnya asal-asalan, ada yang nanyanya asal-asalan. Jadi ya moderasinya kurang efektif. Selanjutnya, analisis kompetitor aplikasi selanjutnya itu ruang guru. Fitur-fitur ruang guru di sini ada 4 yang saya analisis. Ruang belajar, seperti tadi video dan latihan soal. Jadi ya video bagaimana video pembelajaran yang dipilih. Yang selanjutnya ada ruang kelas dan ruang les, kelas live dan les privat. Jadi les privat itu bayar ya. Les privat itu berlangganan ke ruang gurunya, jadi ada guru privat sendiri, guru les privat sendiri. Misalnya ada tryout ujian nasional, jadi kita bisa tryout ujian nasional di ruang guru tersebut. Dan yang terakhir ada integrasi kurikulum nasional. Kelebihannya, materi video berkualitas tinggi dan kurikulumnya terstruktur. Jadi videonya itu berkualitas dan yang gurunya yang ada di video itu dipilah guru-guru yang berpengalaman gitu. Kekurangannya mahal berlangganannya, dan interaksi komunitasnya lumayan kurang kalau nggak berlangganan. Jadi kayak pengguna biasa gitu, kurang interaksinya. Selanjutnya ada kenapa saya memilih metode pengembangan RAD. Planning awalnya, identifikasi kebutuhan pengguna dan fungsi aplikasi. Selanjutnya ada user design antarmuka dan alur kerja sama pengguna. Selanjutnya ada construction, pengembangan modul cepat dan pengujian langsung, dan cut over atau deployment. Aplikasi dirilis dan digunakan oleh siswa dan guru. Tujuan aplikasi saya yaitu pemahaman interaktif, membantu siswa memahami materi pelajaran karena interaktif ya. Jadi ada interaksi antara pengajar dan pembelajar. Selanjutnya ada
komunitas pendidikan, yaitu platform tanya jawab berbasis komunitas ya interaktif tadi. Karena ada sistem tanya jawab itu makanya menjadi semakin interaktif gitu. Selanjutnya ada akses video. Akses video juga termasuk dalam interaksi antara pengajar dan pembelajar. Ya. Kelebihan rancangan saya yaitu kombinasi fiturnya. Jadi saya menggabungkan fitur-fitur terbaik dari Brandly dan Ruang Guru. Jadi fitur-fitur terbaiknya itu tadi ada di sini, yaitu interaksi antara guru dan antara pengajar dan pembelajar. Jadi kan terkadang kalau misalnya belajar belajar online itu kan kurang paham gitu karena mungkin belajar sendiri. Nah karena ini karena ini interaktif, jadi mungkin lebih bisa paham karena ada interaksi secara tidak langsung, tapi seenggaknya ada kontak yang jelas gitu. Yang kedua ada user friendly, antarmuka yang mudah digunakan oleh semua usia, jadi mau SD, mau SMP, mau SMA, mau kuliah, jadi bisa semuanya ya, dan bisa dipilih gitu sesuai usia, sesuai tingkatannya. Selanjutnya ada moderasinya, sistem moderasi dan kurikulum nasional. Jadi moderasinya tidak ada yang sistem tanya jawab yang seperti Brandly tadi, tidak ada yang tanyanya asal-asalan, jawabnya asal-asalan. Jadi harus sesuai dengan apa yang ditanyakan, dan yang bertanya juga harus sesuai dengan peraturannya. Mungkin segitu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan penutup, pendidikan yang merata dan mudah diakses itu adalah kunci masa depan bangsa. Dan aplikasi ini diharapkan menjadi solusi alternatif pembelajaran digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.